hari Minggu, selamat beribadah ya. Kita akan mulai kebaktian hari ini dengan saya persilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mulia Sembah Raja Mulia. Sekali lagi. Sembah Om apa yang Tuhan Yesus kasihi, kebaktian kita pada hari ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, kita baca nats pembuka pada hari ini bersama-sama ya. Sebelumnya, mari kita baca 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Mari Ibu Bapak, kita akan berdoa ya.
Kita mohon biar Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang padamu Tuhan pada saat ini, pada pagi ini kami bersyukur untuk nafas, untuk hidup, untuk kesehatan, dan untuk kerinduan yang Kau berikan pada kami untuk berbakti kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai di bibir pendeta Deborah agar menyampaikan semua kebenaran firman-Mu, dan itu menguatkan iman kita semua di sini. Sertailah kebaktian ini Bapa, biarlah Betaria di sini selalu Engkau lindungi, Engkau beri kesehatan, ampunilah dosa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu Sekalipun Aku Dalam Lembah Kelam. Bisa ya? Kita belajar kalau nggak bisa. Sekalipun aku dalam sekalipun 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 badai ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Refnya lagi. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, apakah benar bahwa kita tuh percaya Bapak Tuhan itu selalu mengikuti kita, makanya kita selalu memuji dan membesarkan Dia dan menyertai kita. Percaya? Amin ya. Mari kita akan menyanyikan lagu. Ini lagu medley ya, seperti yang biasa saya suka sekali. Betapa baiknya Engkau Tuhan, ada satu sobatku yang setia. Terus satu lagi bukan tak tersembunyi kuasa Allah. Jalan serta Yesus. Makanya saya mau berdiri semua, saya undang berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ulang dari atas. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
serta Yesus. Ada satu sobatku yang setia dan selalu menolong diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang dari atas. Ada satu sobatku yang setia, selalu menemani diriku. Kata-katanya salah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa namanya? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bapak Ibu, sekarang saya mau gantian ya. Yang ini boleh duduk, yang ini berdiri. Tapi ada gerakan ya, waktu kata-kata jalan harus berbalik. Jalan balik, asal ada kata-kata jalan mesti berbalik ke kanan ke kiri aja ya. Sebelah sini aja, sebelah sini boleh duduk gantian. Tolong yang sebelah kanan perhatikan, kalau ada yang salah perhatikan yang sebelah sini ya. Kalau ada yang susah boleh ke tengah. Kalau susah tapi boleh ke tengah.
Thank you, terima kasih. Bagaimana di sini ada yang salah nggak Bapak Ibu? Sama ya. Yang penting apa? Happy ya. Happy nggak Ibu-ibu? Happy ya. Kita bergerak supaya keluar keringat. Itu pikiran jadi nggak. Jadi mikir nih abis jalan gue mesti jalan mesti kesini. Mikir jalan mesti kesini. Dan menghafal lagu ya, Bapak Ibu sekalian. Senang? Senang ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Ulang ke atas lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita menyiapkan diri dengan berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita. Berarti di tengah-tengah dunia kami memiliki pegangan untuk berjalan yang menerangi kami. Apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami ingat ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia ini. Maka Tuhan, kalau sebentar kami akan baca firman-Mu sebagai pelita dalam hidup, biarlah Tuhan juga boleh menolong kami untuk bisa memiliki hati yang lembut, hati yang mau tunduk dan taat pada firman-Mu, hati yang mau mengenal akan Tuhan, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi bekal buat kami dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Bersabdalah Tuhan di tengah-tengah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Oma Opa. Hari ini bacaannya diambil dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Kalau pegang Alkitab tinggal langsung buka Keluaran, langsung dapat deh ya. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Sudah siap? Yang belum bisa dapat bagian Alkitabnya angkat tangan, nanti dibantu sama penatua Sinsin. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Sudah? Oh, ini di depan ada nih.
Kalau misalnya nggak bawa kitab, di depan juga ada. Ya, saya bacakan buat kita semua. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh oleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir pada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh mendengar dan menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi. Nah Oma Opa, apa yang akan Oma Opa rasakan seandainya diam-diam ada orang yang memperhatikan Oma dan Opa? Boleh tolong slide saya. Ya, apa yang akan Oma Opa rasakan kalau ada orang yang diam-diam memperhatikan kita? Risih, apalagi? Salah tingkah, apalagi? Kan diam-diam kita nggak tahu. Kita nggak tahu nih ada yang merhatiin kita diam-diam nih, kita nggak tahu, namanya juga diam-diam. Nggak tahu. Kalau nggak tahu apa? Sebodoh amat gitu ya.
Nah, kalau ada orang yang diam-diam perhatikan kita, menurut saya kita juga bisa jadi orang yang senang atau jadi serem. Tergantung apa? Tergantung dia mau ngapain, kan gitu ya. Dia mau ngapain memperhatikan kita. Kalau dia memperhatikan kita kemudian dia diam-diam kasih kita makanan, kasih kita minuman, seneng nggak? Senang gitu ya. Tapi kalau diam-diam dia malah bikin kita jadi takut, dia mau ngancem kita, dia mau ngambil sesuatu, itu baru serem. Tapi kalau ada orang yang perhatikan diam-diam, lalu dia nanti kirimin sesuatu, kasih kita kata-kata penyemangat, senang apa enggak? Senang. Nah dulu di kampus saya, waktu saya kuliah Oma Opa, kalau lagi minggu Advent kita punya permainan, namanya permainan malaikat. Ya, jadi ada sekumpulan anak-anak yang mendaftarkan diri, dia mau jadi malaikat buat orang lain, gitu ya. Nah nanti dia dapat nama-nama nih, misalnya saya dapat namanya Bu Yeni, gitu ya. Tugas saya ngapain? Tugas saya perhatiin Bu Yeni. Tapi Bu Yeni nggak boleh sampai tahu bahwa itu adalah saya. Jadi ntar saya lihat nih, ternyata Bu Yeni nih lagi banyak kerjaan nih, gitu ya. Lagi banyak tugas-tugas nih, mau ujian akhir. Nah saya kan jadi malaikatnya, diem-diem, nanti saya datang ke lokernya Bu Yeni, saya kasih kue, gitu ya. Tapi Bu Yeni tahu nggak itu dari saya? Jangan sampai tahu. Pokoknya tujuan saya adalah saya mau menolong dia untuk lebih semangat karena kerjanya lagi banyak. Saya kirimin kue. Pertanyaannya, apakah dengan mengirim kue kemudian tugasnya Bu Yeni selesai? Enggak dong. Tapi gimana perasaannya? Kalau lagi sibuk-sibuk ternyata ada yang kasih kue. Senang, semangat, tambah semangat, ya. Senang dan tambah semangat. Nah hari ini kita baca di Alkitab kita pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel di mana? Mesir, ya. Nah ini mau mengatakan kepada kita ada perkembangan bangsa Israel di Mesir. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak cerita kenapa akhirnya bangsa Israel bisa nyampe di Mesir? Melalui, iya ya masih ingat ya. Jadi waktu itu kita ingat ya, ada terjadi bencana kelaparan di Mesir. Yusuf menjadi seorang yang sangat berjasa, ya. Dia bisa menolong Mesir bisa melewati bencana kelaparan itu dengan aman. Bahkan bisa jual gandum sama orang-orang yang butuh, ya. Nah dari situ kemudian, kok ini udah nyampe ke sini slide-nya? Jauh nih, ya. Nah dari situ kemudian mereka orang-orang Israel ini anak-anaknya Yakub pindah ke Mesir. Kita perhatikan ayat 1 ya. Di situ dikatakan begini. Ya, ini informasinya. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Seluruh keturunan Yakub pada waktu itu berjumlah 70, belum termasuk Yusuf. Nah ternyata selama mereka di Mesir, orang Israel ini bertambah banyak. Di ayat 7 sampai disebut apa? Negeri ini dipenuhi oleh mereka. Bayangin banyak banget jumlahnya. Tadinya cuma 70. Terus dalam perkembangannya semakin lama semakin banyak. Nah hal ini membuat raja yang baru memerintah, yang gak kenal tentang Yusuf, jadi apa? Jadi khawatir, jadi curiga, jadi was-was. Wah, ini kok bangsa Israel makin banyak jumlahnya. Bahkan dikatakan lebih besar jumlahnya daripada kita. Lalu dia bilang apa? Marilah kita bertindak dengan bijaksana. Apa tuh artinya? Marilah kita bertindak dengan bijaksana. Artinya apa? Mereka kemudian atau Raja Israel kemudian berusaha untuk bangsa Israel supaya nggak tambah banyak. Ya, mereka takut nanti kalau sampai Israel tambah banyak, dia berkomplot sama musuh, merangin mereka, ngalahin mereka, lalu mereka jadi hancur. Maka kemudian mereka berusaha untuk menekan bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan? Coba perhatiin. Ya, dalam ketakutannya mereka, yang pertama mereka membuat orang Israel kerja paksa. Ya, ayat 12.
Ya, dengan kerja paksa mereka memahitkan hidup bangsa Israel, tapi yang terjadi di ayat 12 dikatakan makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ditindas sedemikian rupa, malah makin banyak. Bingung apa enggak nih? Kalau kita yang jadi orang nindas, kita jadi bingung nggak ngadepin begitu? Makin takut lagi. Kok bisa? Udah ditindas, suruh kerja paksa, dipahitkan hidupnya, makin banyak. Ini kira-kira karena siapa ya? Kok bisa gitu ya? Dimana-mana kalau makin ditindas harusnya makin habis. Ini makin bertambah banyak. Kira-kira kenapa Oma Opa? Karena Tuhan. Situasi itu ketika ditindas makin banyak membuat kemudian Raja Mesir nambah lagi nih levelnya nih. Bukan hanya kerja paksa, tapi dia memerintahkan kepada 2 orang bidan. Siapa namanya? Sifra dan Pua. Apa perintahnya? Kalau nanti lagi nolongin perempuan Ibrani ngelahirin, bayinya laki-laki harus dibunuh. Kalau bayinya perempuan, bolehlah hidup. Kenapa kayak gitu? Karena orang Israel sama kayak orang Tionghoa, garis keturunannya dari laki-laki. Kalau laki-lakinya dibunuh, maka lama-lama bangsanya akan habis, atau mereka akan kawin sama orang Mesir. Akhirnya mereka perlahan-lahan hilang. Itu yang mau dilakukan sama Raja Mesir. Tapi 2 bidan itu dikatakan takut akan Allah. Mereka nggak mau melakukan perkataan Raja Mesir. Dan perhatiin lagi ayat 20. Bangsa Israel semakin berlipat ganda. Ini saudara, Oma Opa. Pertama kerja paksa, dipahitkan hidupnya, dibikin susah. Berhasil rencananya? Gagal. Lewat bidan, disuruh bunuh anak laki-laki, berhasil? Enggak. Semakin berkembang dan berlipat ganda. Makin meningkat nih. Tadi suruh kerja paksa. Terus anak bayi-bayi dibunuh. Ya, anak bayi laki-laki dibunuh sama bidan. Naik lagi levelnya makin parah. Coba perhatiin ayat 22. Disuruh ngapain? Raja Mesir suruh seluruh rakyatnya. Tadi kan cuma bidan. Sekarang naik nih jadi siapa? Seluruh rakyatnya kalau ketemu bayi laki-laki orang Ibrani harus dibunuh, lempar ke sungai Nil. Jadi makin parah atau makin enak hidupnya? Makin parah. Dan ketika makin parah, kita tahu kelak Tuhan akan melakukan tindakan yang dahsyat terhadap bangsa itu. Ya, dari sini kita mau belajar apa, Oma Opa? Yang pertama, kita mau belajar bahwa Tuhan menyertai kita dengan berbagai cara. Dengan diam dan tersembunyi lewat hal-hal kecil tetapi berdampak. Ya, tapi Tuhan juga bisa lewat hal yang spektakuler dan dahsyat. Perhatiin, waktu bangsa Israel ditindas dengan pekerjaan yang berat, Raja Mesir perintahkan bidan untuk bunuh bayi laki-laki Israel, tapi dikatakan apa? Bangsa itu semakin berlipat ganda, bertambah banyak, semakin besar. Dan ini sekali lagi hanya mungkin kalau Tuhan yang menyertai mereka. Bahwa dia pelihara bangsa itu di dalam diam. Secara tersembunyi, Tuhan menyatakan penyertaannya bagi bangsa Israel. Apakah penindasan selesai waktu itu? Enggak. Mereka tetap ditindas, ya kan? Tetapi apa? Tuhan tidak membiarkan mereka lenyap. Mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, bertambah banyak. Ya, kenapa? Karena dia memperhatikan. Penindasannya selesai enggak? Enggak. Tapi mereka tetap ada, mereka tetap bertambah banyak. Jadi, Oma Opa, yang pertama, penyertaan Tuhan itu kita harus ingat. Dinyatakan tidak melulu harus dalam peristiwa yang besar dan spektakuler. Gitu ya. Misalnya tadinya sakit, tiba-tiba sembuh. Seneng gak kalau kayak gitu? Senang, tapi harus begitu gak cara Tuhan menyertai kita? Tadi kita gak punya uang, tiba-tiba ada yang kasih kita 1 miliar. Nggak harus dengan cara-cara yang luar biasa dan besar.
Tuhan baru menyatakan, oh ini baru ada penyertaan Tuhan. Enggak. Tuhan bisa menyertai kita dengan cara yang sederhana. Kita sakit, tiba-tiba ada yang kirimin makanan. Kita lagi sakit, ada yang nelpon, ada yang doain kita, ada yang ngunjungin kita. Sakitnya sembuh nggak? Kalau kayak gitu, bisa sembuh, bisa juga tetap. Tapi yang mau dikatakan, berbagai hal itu membuat kita jadi semakin semangat. Nangkep Oma Opa pesannya? Bahwa penyertaan Tuhan tidak melulu harus bekerja dengan cara yang besar, spektakuler, baru kita bilang Tuhan beserta kita. Ya, enggak begitu. Dengan cara-cara yang sederhana, dalam diam dan tersembunyi, Tuhan bisa menyatakan penyertaannya buat kita. Tuhan bisa ngelakuin lewat hal yang besar, tapi juga bisa lewat yang kecil. Waktu pas bangsa Israel ditindas, Tuhan tetap memelihara hidup mereka, walaupun mereka tetap ditindas begitu ya. Mereka tetap bertambah banyak, mereka tetap bertambah besar. Tapi ketika penindasan semakin besar, Tuhan pun bisa dengan dahsyat melepaskan bangsa itu. Lewat siapa? Musa. Lewat tulah. Bisa? Bisa. Jadi ada berbagai macam cara Tuhan menyertai kita. Ia menyatakannya dengan hal-hal yang gak terduga. Baik lewat hal-hal kecil dan sederhana maupun lewat hal yang besar. Yang kedua, jadi kalau kita sudah tahu Tuhan menyertai kita, kita harus apa? Bersyukur, apalagi? Berdoa, apalagi? Setia, apalagi? Waktu kita menghadapi kesulitan, nih poin nomor 2, tetaplah kuat dan tabah. Sebab kita bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan. Apa artinya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Semesta alam, bahwa Dia berkuasa atas segalanya. Kalau Dia yang beserta dengan kita mau takut sama siapa lagi? Kan gitu kan? Orang Dia yang menciptakan langit dan bumi ada bersama dengan saya, kita mau takut apa? Tapi ketika kita menghadapi kesulitan, bukan berarti Tuhan kemudian ilangin kesulitannya. Enggak. Tapi dengan Tuhan beserta, kita harusnya lebih kuat dan tabah menjalani hidup. Mungkin kita mengalami pergumulan apa? Sakit. Tapi sampai sekarang kita masih ada nggak? Masih ada, kalau enggak kan nggak di sini. Sakit, tapi Tuhan masih tolong. Sampai sekarang masih ada. Kita punya pergumulan, kita nggak punya uang. Hidup susah. Tapi sampai sekarang kita masih ada. Masih bisa makan minum? Bisa. Itu karena Tuhan yang menyertai. Tetap cukup, masih bisa berjalan sampai sekarang. Kita mungkin merasa kesepian. Teman-teman kita udah jarang ketemu. Anak cucu kita jarang-jarang nelfon kita. Ngunjungin juga jarang. Tapi ternyata Tuhan tetap pelihara hidup kita. Maka ketika kita berjalan di tengah berbagai kesulitan hidup, ketika kita sedang susah, Oma Opa berdoalah begini, Tuhan, bukalah mataku untuk selalu melihat Tuhan yang beserta denganku. Biarlah aku boleh tetap tabah dan kuat menjalani apapun kesulitan yang ada. Bukalah mata supaya apa? Bisa melihat berbagai berkat yang Tuhan kasih. Tadi tuh ya saya bilang lagi sakit ada yang telepon. Seneng? Itu berkat Tuhan bukan? Bukti Tuhan menyertai bukan? Iya. Bersyukur dengan hal-hal kecil, enggak harus yang besar dulu. Ya, biar Tuhan membuka mata kita untuk tetap melihat Tuhan menyertai sekalipun keadaannya lagi susah. Biar Tuhan kasih kita tetap kuat dan tabah. Meskipun lagi ada kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ya, Tuhan memberkati Oma Opa dan kita semua. Bahwa dalam hidup akan selalu ada badai, tapi Tuhan tetap beserta, ya. Sekarang kita mau lihat ayat hafalan. Boleh dibantu? Nah, ayat hafalannya ini. Yesaya 41 ayat 10. Bisa kebaca?
Ya, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Tuhan beserta kita, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, maka harusnya kita nggak takut lagi, tapi kita berani menjalani hidup. Ya, jangan lupa bahwa kita mau belajar untuk selalu meminta penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, ayat hafalannya panjang apa pendek tadi? Ya, jadi semakin semangat latihannya ya. Ya. Pak Oma, mari kita bangkit berdiri. Sebagai respon firman Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi semua orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita masuki doa syafaat. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita kembali berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena di tengah berbagai kesulitan, kesusahan yang kami alami, Tuhan tetap memelihara kami. Itu sebabnya pada hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan tolong kami supaya di tengah berbagai kesulitan yang lain dalam hidup kami yang akan kami hadapi ke depan, supaya kami boleh menghadapi segala sesuatunya dengan berani. Sebab Tuhan yang ada bersama dengan kami adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu sebabnya harusnya kami tidak lagi gentar dan takut terhadap berbagai-bagai kesulitan. Mungkin ketika kami mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, Tuhan tetap berikan kepada kami semangat, berikan kepada kami sukacita ketika menjalaninya. Ketika kami mungkin bergumul karena keadaan yang susah dalam keluarga kami, tidak punya cukup uang, tidak punya cukup hal-hal yang kami butuhkan. Ajari kami untuk tetap percaya dan berpegang teguh Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan dengan caranya Tuhan akan memenuhi apa yang kami perlukan. Kami saat ini mau berdoa buat saudara kami, Ibu Marta Ang yang sedang sakit pada bagian sesak napas. Kira Tuhan boleh menolong supaya Ibu Marta ini boleh kembali pulih. Biarlah di tengah sakitnya dia boleh tetap bergantung dan berharap hanya pada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan supaya di tengah kelemahan tubuh yang dia alami, dia tetap boleh berpegang dan berharap hanya pada Tuhan saja. Berkati semua hal yang dicoba untuk memulihkan tubuhnya, agar semuanya boleh memberi dampak yang baik. Kami mau berdoa kalau ada di antara kami yang sedang bergumul dalam kesepian yang dirasakan. Tuhan tolong terus ingatkan kami bahwa sekalipun mungkin susah buat kami ketemu dengan teman-teman kami, susah buat kami ketemu dengan keluarga kami, dengan anak, menantu, dan cucu kami. Tapi satu yang tidak pernah meninggalkan kami adalah Tuhan. Maka biarlah kami boleh tetap berpegang teguh pada Tuhan. Berikanlah kami penghiburan yang kami perlu.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan yang terbaik, persembahan syukur. Untuk nats pembimbingnya, kita baca dari 2 Korintus 8 ayat 14-15. Mari kita baca bersama. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita sambut pujian dengan jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jemaat aja. Ayo nyanyi jemaat coba. Silakan berdiri. Mari kita berdoa. Damai sejahtera kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera kami pada pagi yang indah di tengah persekutuan kami
kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, agar persembahan ini diberi suatu hikmat yang Kau berikan kepada kami yang dikelola dengan baik. Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus Raja Damai kami yang telah memimpin, menuntun, membimbing kami dimanapun kami ada dan berdiam diri. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh amat baik. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Kami sungguh-sungguh beruntung. Kami punya Tuhan Yesus yang baik. Dimanapun kami ada, kami mempersembahkan diri kami, hidup diri kami, persembahan-persembahan yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus. Yesus Raja kami segala hal. Terima kasih Bapak. Inilah doa diri kami. Hanya kepadamu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Kalau belum bisa belajar nggak apa-apa ya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya ku diangkat dan dipulihkannya. Oma Opa, di tengah-tengah hidup yang masih Tuhan percayakan, ada banyak kejutan yang akan kita alami. Di tengah-tengah itu semua, baik kejutan yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, biarlah mata kita tetap bisa melihat pada Tuhan. Melihat berbagai berkat, bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Baik hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Karena itu, teruslah arahkan hati kita kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan warta minggu ini. Pertama, ucapan terima kasih kepada Pendeta Deborah yang telah menyampaikan firman-Nya, yaitu Tuhan menyertai ya. Kalau Tuhan menyertai kita, berarti kita merasa tenang dan nyaman ya. Yang kedua, ucapan terima kasih untuk Penetua Susin yang telah mengikuti kebaktian Betaria. Ucapan terima kasih juga kepada liturgos Ibu Yeni Sanusi dengan lagu-lagunya yang bersemangat ya, dan juga yang baru. Kami dapat belajar dari lagu tersebut. Kemudian pembicara minggu depan adalah Pendeta Emeritus Raspandiangan ya. Pendeta Emeritus Raspandiangan. Tugas kelompok minggu depan kelompok Esther dengan koordinator Ibu Sutariam. Yang keenam, hari ini ada cek kesehatan ya. Bapak Ibu bisa mendaftar untuk cek kesehatan disertai dengan cek gula ya, tes gula. Terus ada 2 jemaat kita yang dipanggil Tuhan. Pertama Bapak Ishak Wijaya ya, Bapak Ishak Wijaya. Pada tahu ya dengan Ibu Lan ya. Nah, Bapak Ishak Wijaya dipanggil Tuhan. Ya, kiranya pengurus Betaria menyatakan turut berduka cita dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan belum lama ini Ibu Unhausen ya, Ibu Unhausen belum lama ini juga dipanggil Tuhan jadi pengurus Betaria, menyatakan turut berduka cita dan beri kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ayat hafalan 2 minggu yang lalu ya, karena minggu kemarin nggak ada. Ya dari Ayub 10 ayat 12. Ada yang udah hafal? Bisa angkat tangan. Silakan Bu. Ya, alamatnya dan isinya ya. Bisa lebih kencang Bu? Ya. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang sudah hafal? Ya. Oh, Ibu. Ayub 10 ayat 12 tadi ya, benar. Kurang lancar ya, kita ngejelasnya. Ya nggak apa-apa, silakan Bu Engni. Ya betul. Kemudian ada lagi? Tadi ada, oh ya silakan.
pemeliharaanmu. Ya. Iya, benar. Ada lagi? Ada lagi? Oh, silakan ya. Ya. Bisa ulang lagi, Bu? Ya, ulang lagi, Pak. Nyawaku. Nah, ya benar. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ada? Oh, nggak ada ya? Ibu Leni mana? Ah, udah. Iya, benar. Ada lagi, Pak? Bapak atau Ibu? Oh, Pak Gimin. Ya. Oh ya, sorry. Ayat 12. Ya. Ya, bagus. Ada lagi Bapak atau Ibu? Ada lagi yang hafal? Nggak ada ya? Ibu Herawati? Ya, Ibu Herawati udah hafal. Nggak mau. Ya, benar. Ada lagi Bapak Ibu? Hah, Pak Wongso? Pak Wongso? Ya. Hidup dan kasih setiamu, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepada dan pemeliharaanmu menjaga nyawa. Iya, benar. Bu Holiancen? Bu Holiancen, nah. Iya, betul. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi enggak? Oh, udah habis ya? Udah habis, silakan Bu Yeni, Mas Betaria. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, menatap padanya di singgasana baka, surya harapan. Betaria bahagia, senantiasa berkarya bagi sesama, anak mantu cucu bangga atas karsa berguna, teladan berharga. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, menatap padanya di singgasana baka, surya harapan. Betaria bahagia, senantiasa berkarya bagi sesama, anak mantu cucu teladan berharga.
hari Minggu. Iya, iya, mau latihan sebentar. Itu dia lagi fotokopi ternyata. Saya lagunya nggak tahu soalnya. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Kamu nggak ada? Enggak, Oh, belum dikasih. oh nanti ya. Aduh, Dedi bisa nggak? Saya kan nggak bisa bacanya. Oh, iya. Nggak, latihannya nanti aja kalau ada pain. Rasanya saya lagunya belum dapat sama sekali. Oh, iya, iya, iya. Ya udahlah, hari ini nggak bisa lah ya. Nah, soalnya Pak Yosef nggak ada. Iya, nggak tahu lagunya. Oh iya, oh Pak Indah belum Rendra belum kasih tahu. Oh iya iya. Hari ini dia nggak Dia nggak datang. dia di luar kota katanya. Oh iya. Dia suruh kita latihan, tapi dia nggak kasih. Cuman saya nggak kasih ke lagunya. Iya ya udah kalau kayak gitu. Itu Ya. nanti aja minggu depan ya. Iya minggu depan. Jadi 不能够练习没有这个事啊。Pak Indah 还没有跟他讲的，所以他不能够不能够加一次了，对啊，下个礼拜。要下个礼拜。对啊。你要给我一张哦，嗯。这个，给我一张。他去什么fotokopi这个我跟他一起做这样jadi练习没有练习他不能够啊他没有啊不要Pak Yosef ya kan Iya, mau Pak isi Yosef.我们一起要做成呀不能够啊因为Pak Yosef 没有呀下个礼拜对呀吧那的呀Pak Yosef 我们一起做等于他不能够啊我就像你的妈妈呀要吗现在天气怎么煮的哈在那边做一起大家的 Lagunya nggak tahu. oh tahu loh 但是不能还没有 Iya, nggak ada itu. Iya, jadi nggak bisa. Jadi, Saya belum dikasih rekamannya. oh, nanti minggu depan aja. Nanti saya minta Pak Indra dulu deh rekamannya ya itu lagunya ya. Pak Indra tak latah Jadi kalau saya udah bisa kan latihannya lebih enak. Iya, benar. Ya, udah. benar Bapak udah Yosef Pak Yosef bisa ikut saya jalan Enggak, saya kayaknya mau duluan nih. Hah? Mau duluan. Enggak ikut mobil jemputan. Tadinya pikir kalau ada latihan saya ikut mobil jemputan. Oh, iya, iya. ada latihannya Enggak ada. Cuman kan ini ada tensi kan? oh Oh cuma iya, tensi ada ya Orang pada tensi ya, minum ada tensi kan? tensi ya. oke situ Iya, ada iya. tensi Saya nggak ya berani cepat. ya momen isi Ya, sama-sama keluarga. Ya, cuman saya belum panggil. Kita belum doa nih. Mau doa dulu. Doa dulu ya. Oke, Tunggu aja iya. ya.